Jadi ngecek identitas melalui gigi itu bisa loh Kak gitu. Wow, ini menarik banget. Aku lagi di FKG, lagi belajar tentang kedokteran gigi forensik. Aku tahu juga dari dosen aku kalau memang ilmu ini tuh masih belum terlalu advance gitu di Indonesia. Nah, oleh karena itu, mungkin kalau aku kuliah di luar negeri, aku bisa kembangin suatu alat yang bisa membantu gitu ya untuk kayak istilahnya kayak mendeteksi lebih cepat gitu sih Kak. Tapi kamu harus mengubur mimpimu menjadi dokter gigi. Firly ini penerima Global Korea Scholarship untuk S1. Jadi dulu tuh Firly udah S1 ti. Semester 4 dia keluar. Dia keluar. Terus dia ke Korea. Sekarang Nah, itu ngambilnya Medical IT Engineering. keren banget ya. Jadi medical campur IT, lalu ternyata ini adalah buat si kedokterannya. Biasanya lulusannya berprofesi sebagai apa? GKS ini memang lebih suka kayak yang detail gitu, kayak kenapa sih harus Korea, kenapa nggak negara lain gitu, emangnya di Korea ada apa urgensinya, dan menurut aku paling krusial itu kalau kita bisa nunjukin hal unik apa sih yang kita punya dan hal unik apa yang bisa bikin kita memang bener-bener pengen kuliah di Korea gitu sih. Jadi ya memang perlu brainstorming yang cukup lama ya. Dia ini lewat nih di Instagram kalian, di YouTube kalian. Ini tandanya kalian harus coba GKS. Annyeonghaseyo Sobat Plus. Ketemu lagi bareng saya di Tamanda dan Tiara Pelangi Lubis. Udah dapat clue ya? Belum ya? Bukan. Bukan mau audisi SM Entertainment. Bukan. Aduh. Sabar. Kita mau bahas apa sih? Kita bahas apa ya? K-pop. Boleh nggak? Atau kita bahas ada opa yang ganteng di sana? Gitu ya. Boleh nggak? Kali ini sesinya tentang itu, boleh? Oke, hari ini kita bahas Korea. Sisi apa nih ya? Sisi edukasi, sisi opa, sisi... Semua boleh nggak Semua sih? ya. Biar semangat ya, mau S2, S3, ibu-ibu yang udah punya anak tetap Dia semangat. W1 loh, dia W1, S1 udah pindah ke Korea loh. Kita belum pernah ini S1 pindah ke Korea ini. Nggak ada kan? Ayo kita sambut Lisa Blackpink. Bukan. Bukan. Jennie. Adiknya. Please welcome Verlinda, aka Firly. Dipanggilnya apa nih? Firly apa Verlinda nih? Mungkin Lisa biar dipanggil akrab apa? Firly aja deh kali. Firly aja. Hai Firly, thank you banget. Kak Dita, Kak Tiara. Dan sebelum masuk, aku mau bilang kamu hebat banget. Satu udah keluar negeri. Makasih. Kamu akan lebih terpesona Alhamdulillah. kalau udah mendengarkan bagaimana perjuangannya dia loh. Gimana? Jadi Firly ini lagi ini bacanya apa sih? Asan. Sama bacanya. Iya, Korea bener-bener sama. sama Iya. aja ya Asannya kayak ini loh, kayak deg-degan gue kalau mau ngomong bahasa Korea takut. Iya. Nanti di Zoomro sama para fans K-pop. Gak macem-macem Ibu. Bener. Firly ini penerima Global Korea Scholarship untuk S1 yang lebih mencengangkannya lagi tuh ya. Jadi dulu tuh Firly udah S1 di kedokteran gigi di perguruan tinggi swasta di Indonesia. Semester 4 dia keluar. Dia keluar. Terus dia ke Korea. Ke Korea. Terus dia dapat beasiswa GKS ini. Dan dia sekolah di sana, ngambil padahal S1-nya tuh kedokteran gigi ya. Sekarang itu ngambilnya Medical IT Engineering. Ada medical campur IT kawin, ada. Oh my god. Seru banget kan nih. Coba Firly cerita dong gimana aja Firly dikit. Nanti nyanyi nanti kan adiknya katanya, adiknya Lisa Blackpink. Nanti aja nyanyi. Coba Firly ceritain dong. Gimana itu tadi? Kok kayak drama Korea banget, banyak lika-likunya. Iya Kak, jadi sebenarnya awalnya itu kan emang udah kuliah di FKG karena nggak lolos SNMPTN nih Kak, jadi di FKG-nya swasta gitu.
gitu. Tapi karena di tengah-tengah itu kayak nemu hal yang nggak ada di Indonesia gitu. Ilmunya kayak aku kurang bisa belajar lebih dalam gitu kalau di Indonesia. Akhirnya aku cari kira-kira di mana sih negara yang bisa gitu. Terus akhirnya aku nemu Korea. Dan ya karena finansialnya tuh pasti butuh banyak gitu ya Kak untuk studi di luar negeri. Jadi aku cari-cari info-info beasiswa dan alhamdulillahnya ketemu GKS gitu sih Oh, awalnya. Ilmu apa yang tidak ada di Indonesia yang sebagus itu? dukun ada, Yang santet ada. Ilmu apa ada. coba? Aduh juaranya itu ya. Stejuk ada. Aku Ada. baru tahu loh tentang stejuk Velocity, itu loh. Velocity ada juga. Velocity Aku ada. baru tahu Velocity, aduh. Ada. Apa yang nggak ada? Itu sih Kak, forensik. Jadi waktu itu tuh aku lagi di FKG, lagi belajar tentang kedokteran gigi forensik gitu. Nah, aku tahu juga dari dosen aku kalau memang ilmu ini tuh masih belum terlalu advance gitu di Indonesia. Bahkan adanya itu cuman di UI aja gitu, UI dan UGM kalau nggak salah yang punya ilmu ini gitu. Nah, oleh karena itu aku kayak kepikiran gitu, mungkin kalau aku kuliah di luar negeri, aku bisa kembangin suatu alat yang bisa membantu gitu ya untuk apa ya istilahnya kayak mendeteksi lebih cepat gitu sih Kak. Oh, oke. Ini seru Itu banget pada ya dasarnya. ilmunya ya. Forensik tuh berarti ngecekin apa sih Iya, gigi ketika udah korban kecelakaan gitu ya? udah jadi iya, jadi ngecek identitas melalui gigi itu bisa loh Kak gitu. Wow, ini menarik banget. Tapi Mm-mm. kenapa nggak Iya pilih gitu. aja sama UGM yang udah pasti ada dan nggak jauh-jauh? Eh itu UI sama UGM tuh adanya ketika S2 gitu Kak. Oh, Dan dibagi, iya, dipisah-pisah. iya dan aku mikir kalau aku lebih tahu ilmunya dari S1 mungkin lebih baik gitu ya. Makanya oleh karena itu juga aku ambilnya yang medical IT gitu. Jadi yang memang belajar medical, belajar juga IT-nya gitu. Tapi kamu harus mengubur mimpimu menjadi dokter gigi. Iya itu juga. Itu pertama kali yang mama aku tanyain juga sih Kak. Nggak apa-apa kah gitu. Karena memang mimpi dari kecil juga pengen jadi dokter gitu. Terus aku ya why not gitu sih. Kalau ada kesempatan. Jadi medical dan IT ini gimana belajarnya? Aku nggak Makanya nyampe otaknya ini nih, tiga nyambungnya loh. di mana? Medical, IT, engineering loh. 3 hal. Medical IT engineering. Jadi kamu Iya, benerin giginya laptop. Enggak, Enggak, enggak gitu, enggak. enggak gitu. Gimana Coba sih coba gimana? sebenarnya? Ceritain dong. sebenarnya sebenarnya kalau sekarang tuh lebih ke itu sih Kak, alat kedokteran gitu sih fokusnya. Jadi kita belajar 3 hal ya karena medical IT engineering. Jadi kita belajar juga tekniknya, kita belajar kayak softwarenya juga dan juga belajar medicalnya gitu. Jadi kita lebih ke fokusin apa namanya kita itu mau bikin alat kedokteran gigi, bukan hanya kedokteran gigi aja sih, alat kedokteran atau alat kesehatan apa gitu yang bisa membantu mungkin mendeteksi lebih dini, diagnosis lebih dini gitu sih. Oke. Oh, ini keren banget ya. Jadi medical campur IT, lalu ternyata ini adalah Iya, buat si kedokterannya. Biasanya lulusannya iya. kebanyakan berprofesi sebagai apa? Sebagai itu kalau di Korea itu namanya gebalja itu sebagai apa ya? Peneliti bisa, pengembang juga bisa gitu Kak. Jadi intinya kita emang buat suatu alat yang kayak bisa mendeteksi suatu penyakit lebih dini atau mungkin yang sesuai yang aku mau tadi kayak bisa mengidentifikasi jenazah lebih dini kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi banyak juga kayak lulusannya yang di Samsung Healthcare atau pokoknya perusahaan yang memang memproduksi alat-alat kesehatan gitu sih. Oke. Ini kan berarti ngulang lagi nih Firly. Balik lagi S1 padahal kamu tuh Bener, udah semester 4. Jadi teman-teman bener. kamu tuh udah masuk berapa nih? Iya, Semester 5, semester iya ya. Ini kayak Ya, banyak nih iya. sebenarnya yang Udah, harus dipikirin nih kan karena kamu jadi iya. mundur lagi. Tapi tetap iya go nih bener. akhirnya. Apa sih dorongan terbesarnya? Kenapa kamu akhirnya yes, I'll take this? Sebenarnya dorongannya
Ya selain yang alasan itu tadi ya Kak, itu juga alasan karena dari kecil juga pengen kuliah di luar negeri juga. Terus aku ngerasa kayak kalau misal aku kuliah di luar negeri pasti juga networkingnya lebih luas gitu kan ya Kak. Terus bisa ngelatih bahasa Inggris juga. Terus alhamdulillahnya sekarang kayak juga bisa dapat bahasa baru nih, bahasa Korea gitu. Jadi bisa nambah value-value gitu yang mungkin bisa berpengaruh buat masa depan aku gitu sih. Hmm. Wah, menarik Firly. Tapi biasanya kita taunya nih, biasanya dapat GKS nih S2, S3. Mm-mm. Gimana proses pendaftaran beasiswa GKS yang terkenal ini? Apakah daftarnya universitas dulu atau GKS-nya dulu? Oh, jadi GKS ini uniknya gini Kak, kan kalau LPDP gitu mungkin antara beasiswanya dulu atau univnya dulu gitu kan ya. Kalau GKS ini barengan Kak, jadi daftar beasiswa sekaligus daftar univnya gitu. Jadi kalau waktu aku itu kan aku daftarnya yang jalur universitas ya. Jadi aku kirim dokumen aku langsung ke univnya, diseleksi oleh universitas, baru dikirimkan ke pihak NIID, itu pihak pemberi beasiswanya. Nah nanti baru diseleksi lagi, nah baru diumumkan kandidat-kandidat yang berhasil gitu sih Kak. Hmm. Oh, Dokumennya apa aja nih, Fir? Karena kamu daftarnya S1 ya. Perlu apa aja sih? Gini, kalau sebenarnya di guideline itu udah ada lengkap gitu ya Kak listnya, tapi secara garis besar itu yang pasti dokumen-dokumen seperti ijazah, transkrip, terus KK gitu. KK itu menunjukkan bahwa memang orang tua kita tidak ada yang berkewarganegaraan Korea gitu. Jadi kita memang pure international student Mm-mm. gitu. Terus selain itu, kalau oh ya ini kalau misal ya dari teman-teman ada yang lulusan D3 gitu dan pengen lanjut ke S1 tapi bukan transfer, jadi ngulang lagi dari pertama. Jadi tetap kuliah 4 tahun itu juga bisa. Nah, Hmm. itu lampirin juga ijazahnya D3 sama transkripnya juga. Jadi SMA juga dilampirin, yang D3 juga dilampirin. Gitu. Selain itu mungkin bisa kayak sertifikat-sertifikat dan juga yang pasti language proficiency itu ya kayak TOEFL, IBT, Mm-mm. IELTS sama topik. Topik itu tes Korea gitu. Kalau punya oh, bisa dilampirin gitu sih. Kak. Jadi oh, ada itu pilihan atau gimana? Misalnya, oh boleh Inggris aja, boleh Korea aja, atau sebanyak itu yang harus dilampirkan? Dua-duanya boleh Kak, tapi nanti memang yang di apa namanya yang di counting gitu memang yang paling tinggi gitu, yang maksudnya paling advance gitu Oh, antara bahasa Inggris atau bahasa Korea. Tapi kalau misal dilampirin dua-duanya juga nggak apa-apa gitu. malah membantu ya, jadi lebih ada dokumen tambahan ya. Wow. dan Bener kamu gitu. bisa bahasa Korea. Hmm. Alhamdulillahnya ya bisa sih Kak. Wah, udah bisa. Karena Karena belajar dulu. Intinya apa tuh? Udah sempat iya belajar. karena kalau misalnya belum dapet bahas ketika daftar belum dapet top level 5 ataupun 6 itu harus kursus bahasa Korea dulu 1 tahun nih Kak. Kayak aku dulu juga kursus bahasa Korea dulu 1 tahun, dan dalam 1 tahun ini itu memang harus bisa dapat minimal topik level 3 buat lanjut ke jurusan gitu sih Kak. Oh, I see. Jadi, Karena overall memang yang S1 itu kan full bahasa Korea gitu ya, jadi wajib bisa gitu. oh, Kamu kamu full bahasa Korea ini? aduh, Iya, luar Aduh, biasa. full. terus gimana? Maksud aku kamu baru belajar setahun atau enggak yang lain deh, misalnya yang lain ikut foundation kelas 1 tahun. And then tapi kan itu sulit ya untuk ikut kuliah, materinya aja sulit. Apalagi tadi kamu medical campur IT, campur engineering, dan ini harus bahasa Korea. Gimana caranya, Firly? Jujur pasti struggle banget sih Kak, karena memang beda banget ya, karena ya pasti yang dipakai juga vocabnya vocab yang advance gitu. Beda dari yang waktu kuliah bahasa gitu, tapi at least memang dosen-dosennya memang juga membantu gitu dan memang perhatian banget kalau untuk international student. Bahkan di beberapa tugas seperti presentasi dan lain sebagainya itu memang diperbolehkan juga pakai bahasa Inggris, tapi kalau yang ujian tulis itu memang full Korea. Ya intinya rajin-rajin aja gitu pasti bisa sih. Rajin-rajin aja, pasti bisa. Iya, Ya. Translate, berarti udah siap iya. translator ya, udah langsung ditranslate semuanya, belajar gitu ya. Memang setiap harinya harus belajar, rajin recall-recall materi gitu. Gitu sih. Hmm. Ada ini nggak harus masukin esai atau personal statement?
Oh, sorry, sorry, aku lupa mention. Iya, ya bener. Harus lampirin esai juga sih, Kak. Ada 2 esai, personal statement dan juga study plan. Untuk personal statement itu juga udah ada soal-soalnya gitu sih di guideline itu. Paling seputar kayak motivasi, background, terus achievement apa aja yang pernah dicapai, terus experience apa aja, sama awards juga. Mm-mm. Seperti itu sih kalau yang personal statement. Kalau yang study plan itu kayak plan selama sekolah bahasa, plan selama di jurusan, sama future plan gitu sih, Kak. Oh, jadi udah harus riset dulu ya, mau ngapain nanti di sana. Bener, bener, bener. Ya. Firly, tapi biasanya nih kalau motivation letter tadi yang personal statement itu biasanya kan ada nih negara-negara yang nggak suka kita sombong gitu kan. Kayak melampirkan Hmm, apa achievement kita, experience kita, A, I, U gitu kan. Tapi lebih kayak, kenapa aku mau ke Korea, bedanya Korea sama negara lain apa? Lalu apa kontribusinya mm-mm, nanti, bla 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 gitu kan. mm-mm. Tapi kalau GKS ini senangnya apa sih personal statementnya? Apakah memang dia suka Kalau kita dia, kasih tahu achievement kita? oke, kalau dari aku pribadi gitu bacanya ya, Kak, itu memang GKS ini bukan yang tipe nganggep kita sombong gitu, tapi memang harus ada apa namanya proofnya gitu. Jadi bukan kita cuma nulis di esainya aja, tapi nanti ketika di sertifikat tambahannya itu ada proofnya gitu. Kita memang achieve ini dan ini ada sertifikatnya gitu. Dan memang GKS ini memang lebih suka kayak yang detail gitu, kayak kenapa sih harus Korea, kenapa nggak negara lain gitu. Emangnya di Korea ada apa urgensinya, dan yang menurut aku paling krusial itu kalau kita bisa nunjukin hal unik apa sih yang kita punya, dan hal unik apa yang bisa bikin kita memang bener-bener pengen kuliah di Korea gitu sih. Jadi ya memang perlu brainstorming yang cukup lama ya untuk menulis esai itu. Mm-mm. Untuk aku sendiri sekitar 6 bulan, agak lama. Wah, Itu lama banget 6 bulan Iya, ya. Wow, luar iya. biasa. jadi selama 6 bulan tuh kamu ngapain? Apakah kamu banyak diskusi sama lulusan yang udah award di GKS atau Mm-mm. gimana? 6 bulan itu yang pertama aku brainstorming dulu sama research research juga kayak di website kampus, sama kira-kira di Korea tuh memangnya benerkah ada hal ini, benerkah memang jurusan ini cocok buat aku dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti ketika memang esai aku udah jadi, itu aku juga kayak proofreading gitu ke awardee sebelumnya. Nah, nanti mereka juga ada beberapa kasih feedback gitu sih, Kak. Oke, oke. Wow. Jadi harus research ya sampai 6 bulan bahkan dia. Jadi sabar banget kamu Iya, sebenarnya bener. ya jadi orang. Nah, kamu kan Iya. tadi melampirkan apa sih achievement-achievement kamu? Memang apa sih achievement kamu yang udah pernah kamu lalui yang kamu merasakan, oh ini jadi nilai penting nih, jadi nilai unik kamu yang membedakan kamu sama yang lain? Hmm. Sebenarnya achievement aku tuh nggak yang wow banget gitu sih, Kak. Karena kayaknya aku cuman lampirin kayak beberapa. Aku pernah ikut lomba kayak, sebenarnya itu waktu SMA sih aku lomba kayak sains gitu, lomba nasional sains gitu, sama yang internasional. Tapi waktu itu karena aku musim COVID, jadi cuman via online gitu, bukan yang beneran datang offline terus lomba gitu, enggak. Jadi cuman ngerjain soal tentang sains gitu. Tapi menurut aku sebenarnya achievement itu enggak yang bener-bener berpengaruh gitu sih, Kak. Kalau menurut aku di GKS ini tetap yang berpengaruh tuh esai dan alasannya itu sih. Karena aku lihat juga beberapa awardee, teman-teman aku itu ada yang nggak ngelampirin achievement itu juga bisa lolos gitu sih, Kak. Jadi mungkin memang alasannya yang begitu kuat dan unik gitu sih kalau menurut aku. Jadi pengen tahu nih, kalau Firly alasannya kenapa harus Korea? Apa nih? Oh gitu. Kalau yang aku tulis di esai kemarin, kenapa harus Korea itu karena kampus aku ini memang ada, selain ada kerjasama sama Indonesia, kampusku juga ada kerjasama sama National Forensic Service-nya Korea gitu sih, Kak. Dan itu memang ada project yang projectnya itu di bidang kedokteran gigi gitu sih, Kak. Jadi aku Wow. riset juga ke websitenya Mm-mm. National Forensic Service-nya Korea ini, karena ternyata memang ada gitu kerjasama sama Indonesia. Mm-mm. Jadi aku langsung, oh berarti beneran cocok nih, pilihan Nice. aku nggak salah gitu. Mantap nih, risetnya beneran nih, bener-bener Iya loh, dia skill. jago loh Iya risetnya. sih, Padahal dia iya. sambil kuliah loh waktu itu, iya nggak sih?
Kamu sambil kuliah Iya. nggak? Iya, bener sambil sibuk praktikum waktu itu. Emang luar udah biasa. niat ya, kalau udah niat Mm-mm. dicampur sama riset plus doa, Iya, kayaknya semua tuh pasti bisa gitu. Jadi Sobat E Plus jangan takut nih bener, lihat bener. Firly nih. Tapi Mm-mm. intinya research, intinya niat sih Iya gitu benar. ya. Iya. Bener, bener, Kak. Kamu cuma Oh, nyoba di GKS ini Gitu. atau ada beberapa beasiswa lain yang kamu coba juga? Waktu itu mungkin karena adanya waktu juga cuman buat GKS ya Kak, jadi GKS dan alhamdulillahnya sekali lolos Coba. ya udah gitu Wow, berangkat keren ya. banget sekali coba Jangan. langsung Thumbs lolos. Iya, up. Itu sudah alhamdulillah ya. niat buat gitu kan. Firly, tapi kalau beasiswa GKS itu fully funded kah untuk S1 nih ya? Dia fully funded, se-fully funded apakah beasiswa GKS itu? Untuk GKS ini memang buat baik S1, S2, S3 ini fully funded semua ya Kak. Jadi mulai dari tiket pesawat PP, jadi ketika awal berangkat ke Korea sama nanti ketika graduation, terus uang saku bulanan juga, tuition fee otomatis. Jadi kita nggak perlu bayar apapun. Jadi ya udah tinggal datang bawa diri aja, nerima uang saku bulanan, gitu aja sih Kak. Oke. Dan cukup jumlahnya tuh cukup. Kalau menurut aku cukup-cukup aja sih ya Kak. Ya kan tergantung individu ya, tapi kalau menurut aku cukup-cukup aja. Alhamdulillah masih bisa konser juga. Oh, masih bisa jalan-jalan, bisa Iya, Bisa gitu. hura-hura. Jalan-jalan ke Jeju, Bener. bisa nggak sih? bener. Bisa tuh. Bener sih, bisa sih Kak, tapi aku belum ada waktu nih ke Jeju. Masih ke Busan aja kemarin. Jadi secara uang bisa, tapi secara waktu inilah Cukup. mungkin dia karena dia sibuk nih risetnya nih kan, dia nggak mau menyanyiakan Bener. si BKS itu. Iya, bener. Kayak apa sih Firly belajar di Korea itu beda banget nggak sama di Indonesia? Kalau yang aku rasain lumayan berbeda sih Kak. Karena dari dosennya sendiri juga lebih yang terbuka gitu sama mahasiswanya. Kayak apa kalau misal nggak tahu gitu, mereka lebih gampang gitu, lebih dianggap kayak temen gitu ngasih taunya. Apalagi sama international student gitu, memang mereka kayak notice banget dan mendukung banget gitu. Bahkan kayak kita juga ada penilaian sendiri gitu dari dosennya, di luar ada apa namanya, dibedain gitu jadi sama mahasiswa Koreanya gitu sih. Jadi menurut Beda. aku ya Wow, gitu. bagus ya, tetap bagus walaupun international school tuh tetap justru malah dispesialin gitu kan. Firly, Bener-bener komunikasinya dua arah, banyak teamwork kah atau lebih banyak kerja individual? beda subjek beda sih ya Kak. Jadi beda mata pelajaran beda. Tapi kalau yang misalkan aku sekarang ini dapetnya yang kayak si programming, yang coding sama yang kayak pengantar IT medis gitu. Kalau yang pengantar IT medis ini lebih ke teamwork gitu sama kayak apa namanya, presentasi gitu. Kalau yang si programming ya karena coding jadi ya individual gitu sih Kak. Jadi beda-beda tipenya. Ah, seru banget. Mm-mm. Keren. Jadi kamu tuh kan cari informasinya nih sendiri kan ya Firly. Kamu mencari sendiri, mau cari beasiswa sendiri. Jadi sebenarnya informasinya tuh cukup jelas ya di internet, di mana tuh, dan mudah nggak untuk didapatkan? Sebenarnya kalau yang informasi GKS-nya sendiri itu udah ada jelas ya Kak di internet, ke websitenya Study in Korea itu udah ada guideline lengkapnya GKS, tinggal kitanya aja yang mau nggak cari lebih dalam gitu. Maksudnya cari lebih dalam itu kayak cari ke website UNIF-nya Kak, atau mungkin cari ke badan-badan lain yang kayak aku tadi, maksudnya cari ke National Forensic Service kayak gitu-gitu. Dan websitenya juga bisa ditranslate dalam bahasa Inggris gitu. Jadi misal kita memang belum bisa bahasa Korea juga nggak apa-apa. Aku dulu waktu awal berangkat juga nggak bisa bahasa Korea gitu sih. Tapi bisa kok ditranslate. Tetap bisa dipahami websitenya. Dan ini Iya pembukaannya kan. setiap tahun ada. Bener, setiap tahun ada, tapi kayak ada 2 gelombang gitu Kak dalam 1 tahun. Jadi untuk yang gelombang pertama yang awal tahun kayak bulan Februari sampai Maret itu buat yang S2 sama S3. Nah kalau buat yang S1 ini sekitar bulan September sampai Oktober gitu. Aduh, udah deh, cepetan deh. Ini bulan apa nih sekarang? September, Oktober. Ini udah bulan Juni. Nah, tuh. Jadi kalau ini lewat,
dia ini lewat nih di Instagram kalian, di YouTube kalian, ini tandanya kalian harus coba GKS. Firly, Bener. bisikin dong sebenarnya opa-opanya seganteng itu nggak sih, Firly? Kayak di drama Korea nggak sih? Kalau jujur sih sama sih Kak kayak yang di itu ya, di Sama drama. kayak di Korea drama Korea sama. Jujur Sejauh iya ini. sama, apalagi kayak apa sih itu penampilannya itu loh ya, outfitnya itu bener sama banget kayak mereka tuh selalu Wow, kece catchy gitu, wow. Ya rapi langsung, gitu. langsung. Ayo, Bener. kita GKF Sobat sekarang. E plus, Langsung, maaf Sobat E plus, saya mau beasiswa ke Korea dulu. Maaf, saya duluan nih kayaknya. langsung udah berhenti kita Ayo ayo udah. interviewnya kayaknya langsung kayaknya. Bener Ya langsung. Oh gitu, jadi kamu tuh gitu. pantas mau buru-buru, Firly. Hmm. Semester 4 cabut karena inilah ternyata penyemangat hidupnya Firly loh. Bener, risetnya emang beneran dia udah sampai segitu. Riset. Iya aslinya Benar. Tapi biaya gitu hidup ya gimana Kak. sih, Fir? Iya. Biaya hidup mungkin karena aku di kota Asan yang notabene tuh kayak kota kecil kayak hampir sama kayak di Kediri gitu ya Kak. Masa Itu sih? tuh nggak yang Nama sendiri, Bu. Dia. kayak yang 2 jam dari Seoul gitu, itu tuh nggak yang terlalu mahal gitu sih Kak dibanding Seoul gitu ya. Jadi mungkin karena itu ya aku masih bisa cukup buat nabung. Nabungnya tentu aja buat konser gitu. Tapi kayak masih cukup gitu. Iya, buat makanan juga masih affordable gitu sih harganya. Oh, wah, tapi untuk makanan yang halal amankah bagi seorang muslim di sana? Nah, ini juga jadi tantangannya sih ya, Kak. Mungkin mungkin yang bisa dimakan yang pasti ayam. Jadi setiap datang ke resto selalu langsung screening nih mana yang ayam gitu. Langsung yang bisa itu doang gitu. Tapi Oh. alhamdulillahnya kalau misal kita ngomong itu tuh orang-orang juga paham kok. Jadi misal kayak boleh nggak dagingnya diganti telur gitu, itu juga bisa. Pasti merekanya udah paham gitu. Kayak mereka pahamnya tuh, oh kita tuh alergi gitu. Biasanya pahamnya kita antara punya diet atau alergi gitu. Gak apa-apa Oh lah ya, ya. nggak apa-apa ya, nggak Iya, apa-apa. yang penting gitu. Iya. Tapi susah gak sih kayak sholat gitu? Atau kamu pakai Hmm, kerudung nih, pakai hijab, ditanyain nggak sama orang, diliatin gitu sama orang di kereta? hmm. Alhamdulillahnya kalau lingkungan aku tuh aman-aman aja ya Kak, yang kayak dilihatin banget tuh enggak, paling cuman kayak ditanya karena ini summer gitu kayak enggak panas kah kayak gitu-gitu. Dan mungkin kayak ditanya emang wajib pakai ya kayak gitu, harus pakai kah? Kan udah di Korea nggak di Indonesia lagi gitu. Jadi kayak pertanyaannya lucu-lucu gitu loh Kak. Menarik Gitu ya. Mereka sih. pun sebenarnya Kan, penasaran ini loh. tuh nggak panas ada kipas. Iya, Keren kok, bener. pakai Terus kipas kalau gitu. iya, terus Oh, kalau soal liburan. sholat Kalau soal sholat ini aku sebelum daftar itu aku juga udah riset dulu kampusku. Alhamdulillah kampusku tuh punya musola gitu ya Kak. Jadi ya itu salah satu kenapa aku pilih kampusku juga sih Kak. Jadi kayak gak ada Loh, masalah. Alhamdulillah. udah deh nggak ada Iya, alasan berarti. gitu. Nah, nggak ada. Iya, Langsung. Apa? Dari segi bener, orangnya ganteng. Ada. Dari beasiswanya fully funded. Dari makanannya ada yang halal, ada yang nggak halal, bener. semua pokoknya enak Ada. makanannya. Orang-orangnya baik, malah penasaran, malah bantuin kamu ini itu. Iya, Bagus bener, sih kalau kata gua mah gas Iya gitu kan. bener, nggak perlu bener. lagi lah, nggak usah banyak tapi. Nggak usah. Firly mau dong terakhir nih atau nanti Ibu Dita boleh tambahin Firly. Kenapa harus Korea? Kenapa harus Korea ya? Kalau dari sisi akademik kan udah dijelasin gitu tadi ya Kak. Kalau sisi yang lain itu kayak di non akademiknya gitu ya. Itu yang pasti karena jujur ya pasti pengen belajar bahasa Korea gitu karena ya aku K-popers gitu jadi why not gitu kan. Terus yang kedua itu karena fully funded itu sih Kak. Jadi aku lihat dari yang beberapa beasiswa lainnya tuh GKS ini yang uang sakunya ya lumayan banyak gitu ya kan ya Kak. Jadi ya why not gitu. Terus dari segi environment-nya juga kayak Korea itu kan juga negara maju gitu ya kan. Jadi tapi masih Asia gitu, nggak yang sejauh Eropa dan lain sebagainya gitu. Dan
Untuk bahasa Korea sendiri aku baca itu nggak yang terlalu sulit. Maksudnya bukan yang seperti bahasa Mandarin itu kan termasuk bahasa tersulit di dunia gitu kan ya Kak. Jadi kayaknya bisa nih kalau aku belajar gitu. Jadi kayak ya why not Korea. Bisa Wow. tuh. Jadi jangan kebanyakan nonton dramanya aja. Langsung gas. Gas. Satu lagi deh, Firly, sebelum kita selesai nih. Kamu ada tips nggak buat anak Indonesia yang mungkin masih kesulitan masalah IELTS, masalah TOEFL, biar bagus nih? Tips dari aku soal TOEFL atau IELTS, mungkin buat temen-temen yang pengen, kalau misalnya bener-bener masih belum bisa bahasa Inggris, kayak masih yang basic banget, itu bisa dikuatin aja dulu basicnya. Tapi untuk teman-teman yang memang sudah bisa bahasa Inggris tapi belum pernah tes IELTS, itu tergantung pribadi sih. Kalau misal bisa belajar sendiri, waktu itu aku juga belajar sendiri buat TOEFL-nya. Tapi kalau misalnya untuk butuh teman-teman yang ngajarin gitu, juga bisa ikut kursus aja gitu. Tapi jujur memang IELTS atau TOEFL ini memang opsional ya kalau dari GKS-nya, tapi kalau misal kalian apply itu nanti bisa ada poin tambahan gitu mulai tahun 2024 waktu aku daftar itu. Jadi kalau menurut aku usahakan tetap apply gitu. Dan bisa loh belajar sendiri. Jadi udah deh, nggak ada alasan. Bisa. Firly belajar sendiri bisa tuh. Oke deh. Firly, thank you so much ya Firly. Thank you, sukses terus. Semoga benar-benar bisa menemukan apa yang kamu cari selama ini dan kamu mau selama ini. Iya, Amin. Makasih banyak Kak Dita, Kak Tiara semoga waktunya, lancar dan kesempatannya buat terjadi bagi-bagi. itu keinginan-keinginanmu untuk bikin Amin. berbagai alat-alat itu semoga jadi. Karena perlu banget ya, penting banget deh. Iya. Amin. Thank Semoga you ya, ya Kak. Firly. Terima Oke. kasih banyak. Sobat A+, jadi ingat tuh kata Firly ya. Belajar dari Firly, nonton drama Korea tuh boleh. Tapi jangan sampai hidup tuh jadi kebanyakan drama dan gak gerak-gerak cari peluang. Gas. Ayolah, gas. Yuk. Ayo, gas. Itu bukan gak Bener. takut gagal, tapi tetap nyoba aja. Walaupun tahu mungkin bisa Bener. gagal. Tapi kalau nggak dicoba kan nggak tahu, ya nggak sih? Bener. Jangan Jangan lupa takut coba untuk pokoknya. Benar, jangan takut untuk mencoba. Jangan lupa juga follow dan subscribe di YouTube-nya A+ Talk dan share deh sebanyak-banyaknya info ini nih, info penting banget ini ke temenmu yang udah mungkin nonton 15 drama Korea tapi belum juga gerak untuk daftar beasiswa GKS. Ya tolong di-share sekarang juga. Thank you so much semuanya. Sampai jumpa di episode A+ Talk berikutnya. Bye.